Benar Tuhan, sungguh kami percaya ketika kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Engkau kembali mempertemukan kami kembali lewat doa malam ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan, mulai dari pertama kali pujian dinaikkan sampai nanti akhir ibadah Engkau tetap melawat kami Bapa. Mari urapi Tuhan bibir hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Tutup bungkus pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau ikat segala penguasa-penguasa di udara, segala roh-roh yang ingin mencuri firman-Mu kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya firman ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Selalu luar biasa ya. Malam hari ini kita ingin belajar tentang, judulnya adalah doa yang mengubah hidup ya, yang diambil dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Kolose 1 ayat 9 sampai 14 ya. Itu tema ini pernah di-sharingkan oleh Pak Edi Leo ketika kami camp pembapaan, dan saya ingin kembali sharing, ingetin lagi ya tentang firman Tuhan ini ya. Nah, dalam kitab Kolose 1 ayat 9 sampai 14 ini adalah contoh doa yang Paulus ajarkan kepada kita, kepada jemaat di Kolose ya. Jadi doa seperti ini yang harus kita sering praktekkan ya, kepada mungkin anak jasmani kita maupun kepada anak rohani kita ya. Saya percaya setiap kita semua di tempat ini selain menjadi anak rohani, juga kita semua adalah bapa rohani, benar nggak? Ya, sama seperti kita di dalam keluarga, kita juga sebagai anak, tapi kita juga sebagai bapak atau ibu ya. Nah, sama di dalam gereja juga, selain kita mempunyai peran sebagai anak, kita juga nanti akan memiliki peran sebagai bapak ya, sebagai bapak rohani. Nah, ini adalah contoh doa yang harus kita praktekkan ya, harus kita doakan untuk anak jasmani maupun anak rohani kita. Yang pertama, apa yang disebut doa Paulus yang ternyata bisa mengubah hidup anak rohaninya itu ya. Yang pertama, dia berdoa ya di dalam Kolose 1 ayat 9, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima dan pengertian yang benar. Nah, jadi yang pertama yang Paulus ingatkan bahwa dia itu ingin anak rohaninya itu mengerti kehendak Tuhan di dalam menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi sebagai seorang bapa rohani, Paulus itu dikatakan tidak henti-hentinya berdoa untuk anak-anak rohaninya ya. Jadi supaya mereka itu mengetahui apa sih sebenarnya kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Karena banyak anak-anak Tuhan ternyata nggak mengerti kehendak Tuhan itu dalam hidupnya apa sebenarnya. Makanya si Rasul Paulus ini mengajarkan kita supaya kita juga mendoakan mereka dengan tidak berhenti-henti. Artinya kita berdoa syafaat untuk mereka supaya mereka itu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, sama seperti Paulus ya, kita juga harus meneguhkan mungkin anak rohani kita, meneguhkan anak kita bahwa dia harus tahu nih rencana Tuhan dalam hidupnya itu apa. Ya, kita yang harus mengarahkan hidup mereka. Jadi kita itu terhadap anak rohani kita maupun terhadap anak jasmani kita bukan cuma ikut-ikut terus kita sampai tua, tapi mereka nggak menggali potensi mereka gitu loh. Jadi sebagai bapak rohani kita harus arahkan mereka supaya mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi mereka tahu panggilan Tuhan itu secara spesifik di dalam kehidupan anak-anak rohani itu apa. Karena setiap kita itu dipanggil berbeda-beda. Seperti saya cerita di SPK bahwa ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi mata, ya sebagai anggota tubuh, kita menjadi tangan, menjadi kaki. Nah, kita harus tahu fungsi kita itu di dalam gereja apa.
Ya, jadi kita harus tahu supaya kita hidupnya fokus gitu ya. Kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Nah, lalu dikatakan lagi, dia bilang supaya mereka menerima hikmat dan pengertian yang benar. Jadi Paulus itu bukan cuma berdoa untuk mereka mengetahui kehendak Tuhan, tapi supaya mereka juga menerima hikmat dan pengertian yang benar. Jadi mereka itu banyak ketika itu di Kolose itu banyak guru-guru palsu ya. Jadi guru-guru palsu ini juga ngajarin banyak hal yang baik yang katanya penuh hikmat, penuh pengetahuan. Makanya kenapa si Rasul Paulus ini ingetin mereka gitu bahwa mereka tuh harus menerima hikmat dan pengertian yang benar. Jadi kita ikut Tuhan itu kita harus ingatkan mereka terutama untuk yang petobat baru ya. Supaya mereka menerima hikmat bagaimana caranya mereka mengerti yang mana asli, yang mana palsu. Mereka harus kita ingatkan bahwa mereka harus baca firman gitu ya. Kalau yang petobat baru biasanya kan kita ingetin udah baca firman belum. Nah kalau yang udah lama sih nggak usah lah tiap hari diingetin gitu. Itu pun kadang-kadang suka lupa kan. Nah jadi kalau yang biasa petobat baru itu kenapa kita anjurkan mereka setiap hari baca firman supaya mereka dapat hikmat dan pengertian yang benar karena di luar sana banyak hikmat yang tidak benar gitu. Makanya kita harus rajin membaca firman. Nah, jadi sebagai seorang anak rohani pun kita harus meresponi dengan benar. Ketika Bapak rohani kita, ketika papa kita mungkin ingetin baca firman. Nah kita harus ikutin gitu ya supaya kita jalannya terarah gitu. Supaya kita tidak sembarangan di dalam hidup ini. Amin. Nah lalu yang kedua yang Paulus suruh kita doakan adalah dalam Kolose 1 ayat 10a. Baca sama-sama. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Nah jadi Paulus tuh ingin supaya muridnya itu hidupnya itu serupa Kristus. Artinya mereka tuh di hadapan Tuhan mereka layak, mereka berkenan. Tuhan senang gitu loh dengan tingkah laku, dengan karakter mereka. Nah jadi standarnya Allah itu yang pertama kita harus layak di hadapan Tuhan. Ya jadi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid, kita itu enggak boleh hidupnya sesuka hati kita gitu loh. Ya Tuhan mau kita layak di hadapannya. Ada orang suka bilang begini, ya saya memang orangnya begini, saya karakternya begini, saya memang orangnya begini, ya harus maklumin saya dong. Enggak bisa seperti itu. Ketika kita udah menjadi murid Tuhan, kita tuh bukan lagi, firman Tuhan berkata hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalam kita. Berarti yang memimpin hidup kita itu bukan kedagingan kita, bukan mau-maunya kita. Makanya goal kita itu di dalam pemuritan kan dikatakan kita harus menjadi serupa Kristus ya. Jadi kita itu menjadi orang yang layak di hadapannya. Nah, bagaimana kita menjadi serupa Kristus? Tentu harus ada yang membimbing kita. Harus ada pemuritan. Makanya kenapa penatua selalu gongkan ya, pemuritan. Kenapa? Saya kasih contoh ketika di SPK saya juga udah kasih contoh bagaimana contohnya Tarsan ya. Tarsan itu kan manusia sebenarnya ya, tapi karena dari kecil, dari lahir itu ditinggal di hutan, jadi dia bertingkah lakunya seperti apa? Kalau Tarsan itu tingkah lakunya apa? Kayak orang hutan kan? Padahal dia manusia kan? Kenapa? Karena dia tidak ada model, nggak ada contoh yang manusia yang dia bisa lihat. Makanya kita lihat tingkah lakunya, jalannya kayak Tarsan ya. Jalannya kayak orang hutan, nggak pakai baju, cuman pakai celana aja begitu kan kalau Tarsan itu kan. Sebenarnya kan manusia bukan seperti itu gitu loh. Nah sama ketika kita dulu manusia lama kita itu banyak yang gak benar hidup kita. Ya kita itu punya model yang salah. Ya apalagi kalau kita biasanya tuh yang membentuk karakter kita itu karena pola asuh. Ya biasanya contoh siapa yang paling berpengaruh mengasuh hidup kita, itulah karakter kita akan seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak heran kalau misalnya anak yang suka didik dengan kekerasan, anak itu sering dibully, anak itu sering dianiaya, biasanya ya keras juga gitu. Pasti ketika dia dewasa karakternya keras, ngomong pun kenceng kayak ngajak berantem kadang kan. Belum apa-apa kayaknya udah ngegas dulu. Nah itu biasanya karena diasuhnya dulu, karena kita kan orang tua kita dulu belum bertobat semua ya, belum mengerti firman.
Jadi kebanyakan pola asuhnya itu salah, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya contoh kita dari kecil, lingkungan kita tuh suka menghakimi kita. Kamu begini, kamu salah, ini salah, itu salah. Misalnya mau nyuci salah, mau nyapu juga salah. Pokoknya sering dikritik. Akhirnya nggak heran ketika kita besar, kita suka menghakimin orang. Kita merasa ini salah, itu salah. Nah itulah yang membentuk kepribadian kita nggak bisa menjadi serupa Kristus. Makanya kenapa kita harus ada contoh, ya. Kita harus ada contoh, contohnya ya lewat apa? Lewat pemuritan. Orang itu yang akan memberi contoh bahwa kita sebagai manusia baru itu harusnya begini. Responnya itu bukan begitu, harusnya begini. Nah itu loh yang terjadi. Makanya kita itu terbentuk dari pola asuh. Biasanya pasti dari pola asuh kita. Contoh kita diasuh sama babysitter, ya. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama anak saya, dia cerita temennya ini orangnya lemah lembut banget katanya, Mi kalau ngomong lembut banget katanya. Padahal papa mamanya tuh ngegas tuh kalau ngomong tuh kayak ngajak berantem katanya gitu. Tapi kok aneh ya, dia tuh nggak, ternyata ditelusuri temennya ini diasuhnya sama babysitter. Nah babysitternya ini orangnya lembut, orangnya sopan. Jadi ketika dia kecil itu yang ngasuh dia tuh babysitternya gitu. Jadi papa mamanya sibuk lah, orang dulu kan jaga toko atau apa. Jadi kepribadiannya jadi mirip babysitter ini gitu loh. Nah itulah yang membentuk karakter kita. Makanya kenapa kita dikatakan harus ada yang membimbing gitu loh. Karena kita banyak nggak bener ya, pola kita itu dulu udah salah. Jadi kita itu diajar lewat pemuritan bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Makanya Paulus ingatin bahwa kita berdoa buat mereka supaya mereka itu menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, dalam Kolose 1 ayat 10b, sama-sama baca 2-3. Dan kamu memberi buah dalam segala. Nah, Paulus ingatin supaya hidup anak muridnya itu berbuah dan berdampak. Jadi bukan malah menjadi batu sandungan. Jadi seharusnya kita murid Yesus itu hidup kita pasti memberikan buah. Ya, tetapi kenyataannya buah kita tuh kadang ada yang asem, benar gak? Begitu orang kenal sama kita, ya ternyata begini tuh orang Kristen, ternyata buahnya asem. Jadi nggak ada yang manis yang bisa mereka terima dari hidup kita. Nah itulah Paulus kenapa ingetin bahwa kita itu harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah salah satu ciri murid Kristus adalah kita pasti menghasilkan buah, ya benar nggak? Ciri pohon yang baik itu pasti buahnya manis, benar nggak? Buahnya lebat, pasti kita akan menjadi dampak buat banyak orang. Orang melihat kita, hidup mereka akan dikuatkan, nah, seperti itu. Bukan malah orang lihat hidup kita malah kecewa, malah pahit. Nah itu berarti kita belum menghasilkan buah. Nah apa buah yang sudah kita hasilkan? Kalau kita di SPK kan diajarin buah apa? Buah pertobatan ya, buah roh, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan. Nah itulah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah tadi siang saya baru ada besuk satu orang, dia curhat cerita tentang sosoknya gitu. Sosoknya itu lulusan sekolah Alkitab katanya. Orangnya kelihatan rohani, orangnya suka nyumbang. Kalau nyumbang banyak, katanya sering memberkati gereja-gereja. Tapi kenapa ya kalau ngomong kasarnya minta ampun katanya. Kalau ngomong itu kayaknya saya aja nih yang gak sekolah, saya bisa bedain loh. Ini ngomongannya tuh kasar sekali, dia bilang gitu. Masa orang yang sekolah Alkitab kayak begitu ya? Ya saya bilang gak heran gitu loh. Makanya Tuhan bilang jangan lihat dari itunya tapi dari buahnya kan. Jangan lihat dia lulusan sekolah Alkitab. Tapi kalau buahnya pahit ya percuma gitu. Orang merasa kecewa. Jadi akhirnya bukannya malah dibangkitkan, malah mereka menjadi kecewa melihat kehidupan kita. Nah lalu sebagai seorang murid Kristus, ada buah pelayanan yang harus kita hasilkan. Jadi ketika kita nih nanti yang sudah lulus SPK, ya saudara harus ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kenapa? Pelayanan itu sebenarnya untuk menolong kita supaya kita lebih dewasa. Ya biasanya orang kalau nggak pelayanan itu kerjanya apa? Komplain. Biasanya komplain aja. Ini salah, itu salah. WL-nya nggak ngangkat lah, firmannya beginilah, gedungnya beginilah, begitu. Jadi biasanya kalau orang yang nggak pelayanan itu banyak komplain gitu loh. Nah makanya kenapa dikatakan kita harus mengambil pelayanan.
sebagai bukti kita murid Kristus, kita harus melayani. Jadi jangan ada yang nganggur di dalam pekerjaan kerajaan Allah ya. Jadi saudara perhatikan deh, orang kalau yang membina satu jiwa atau dua jiwa biasanya lebih dewasa. Tapi kalau dia nggak pernah membina orang ya, dia cuman ya asal-asal aja, cuman sekedar beribadah, dia tidak akan bertumbuh dewasa. Pasti seumur hidup ya kayak begitu aja gitu loh. Karena dia tidak merasakan bagaimana merawat jiwa-jiwa, merawat orang lain. Makanya nggak heran walaupun dia sekolah Alkitab ya egois mah egois aja, kasar mah kasar aja gitu loh. Dia nggak peduli dengan perasaan orang. Nah itulah yang terjadi. Tuhan mau Paulus ingatin kita bahwa kita banyak mendoakan mereka supaya mereka hidupnya berdampak, menghasilkan buah. Amin. Lalu yang keempat, Kolose 1 ayat 10c, 2-3, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nah jadi yang keempat, Paulus mengingatkan muridnya untuk mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Nah jadi mengikut Tuhan itu bukan cuman sekedar teori ya, cuman teori doang tapi nggak bisa praktek, nggak bisa menjadi pelaku firman. Udah tahu firman Tuhan bilang harus mengampuni, tapi dia tetap nggak bisa mengampuni. Nah itu adalah ciri orang yang tidak bertumbuh ya, tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi banyak orang pengetahuannya banyak, tetapi tidak pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Teman saya kan baru petobat baru ya, dia cerita, dia bilang saya bukan mau meninggikan diri sendiri ya, enggak, cuman dia bilang begini, kok kalau ngomong sama lu seru ya cerita tentang Tuhan Yesus, kayaknya banyak kesaksian, banyak pengalaman. Kalau sama si ini kok kayaknya walaupun sama-sama Kristen dia nggak pernah ya cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan. Nah itulah maksudnya yang saya bilang, kalau kita punya pengenalan akan Tuhan, kita pasti banyak cerita, bener gak? Pengalaman kita bersama dengan Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian yang kita alami. Sebaliknya kalau orang cuman teori doang, ya itu biasanya gak ada pengalaman, mereka itu gak ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Makanya Paulus ingatin kita, kamu harus bertumbuh loh, harus mengenal Tuhan, Tuhan harus mengenal kamu, kamu juga harus mengenal Tuhan. Ya jadi ada seorang teman juga, dia itu bilang, dia tuh katanya baca Alkitab udah 3 putaran. Jadi ceritanya perjanjian lama sampai perjanjian baru terakhir itu sampai dari kitab Kejadian sampai Wahyu dia udah 3 kali putaran. Udah habis baca Alkitab. Tapi dia bilang dia nggak pernah ke gereja. Nah saya bilang itu kan ada yang aneh gitu kan. Jadi dia cuman sekedar Alkitab itu seperti sebuah buku yang harus dikejar target. Ya kayak seperti baca novel, cuman pengetahuan doang. Tetapi disuruh ke gereja dia nggak mau, katanya nggak usah lah, nggak perlu ke gereja, cukup saya dan Tuhan aja. Nah ini yang disebut orang yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Walaupun dia Kristen, dia baca Alkitab, dia hafal Alkitab, tapi dia nggak ngalamin gitu loh. Dia nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah bagaimana sih orang bisa bertumbuh? Ya tentu lewat komunitas, bener nggak? Seseorang kalau sepinter-pinternya dia, walaupun dia pinter khotbah, tapi dia tidak hidup dalam komunitas, dia tidak mengalami pertumbuhan dalam karakter ya. Makanya seperti tadi yang orang yang tadi pagi saya besuk itu, sekolah Alkitab memang, tapi dia nggak ada komunitas. Dia nggak merasa apa yang dia katakan itu salah. Dia nggak merasa apa yang dia omongin itu kasar, karena udah terbiasa begitu dari kecil ngomongnya memang kasar gitu. Nah itulah yang mengapa dikatakan kita harus bertumbuh lewat komunitas, lewat komsel. Disitulah kita akan saling diasah. Disitulah firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau nggak ada komsel kita nggak mungkin dibentuk. Ya kita cuman ya begitu-begitu aja kekristenan kita. Ya lalu yang kelima, Paulus juga ingetin dalam Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan. Nah yang kelima, Paulus ingatkan muridnya bahwa dia itu harus tangguh dalam menanggung segala sesuatu. Ya ada kalanya di dalam kita mengikut Tuhan itu kita akan mengalami banyak ujian ya. Ujiannya banyak mungkin dalam hal kesehatan kita, dalam hal perekonomian kita, dalam hal hubungan kita dengan sesama.
ya mungkin dibikin perpecahan, itu namanya ujian. Ya, itu dikatakan makanya Paulus ingetin kamu tuh harus tangguh loh. Harus kuat, harus sabar dalam menanggung segala sesuatu. Di dalam Roma 8 ayat 35, 38 dan 39, singkat aja saya mau ngomong bahwa Paulus itu dalam pelayanan dia tuh bukan ngalamin hal yang enak loh. Kadang kita pikir, oh saya ikut Tuhan, saya semuanya dilancarin. Toko saya jadi rame, keluarga saya diberkati, saya langsung sehat. Ya bukan begitu juga. Paulus itu dikatakan di sini dia mengalami banyak sekali penganiayaan ya. Dikatakan dia mengalami penindasan, dia mengalami kelaparan, ketelanjangan, dalam bahaya, dalam perang. Dikatakan tapi dia bilang apa? Dia bilang siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, di ayat terakhir juga dikatakan baik atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi mengikut Tuhan itu bukan berarti kita semua diperlancar mulus terus ya. Maksudnya kita itu hidupnya enak gitu, enggak seperti itu gitu. Ada kalanya kita akan mengalami ujian ya. Kita akan mengalami mungkin bentrokan ya, mungkin di dalam komsel kita akan diuji lewat perpecahan ya. Firman Tuhan bilang perpecahan itu pasti terjadi untuk membuktikan siapa yang tahan uji. Ada firman-Nya bilang kadang-kadang Tuhan izinkan perpecahan terjadi, kenapa? Supaya kelihatan yang tahan uji itu siapa. Kalau kita mundur berarti kita tidak tahan uji ya. Semalam saya dapat mimpi ya. Mimpinya itu saya bingung sebenarnya apa ya maksud mimpi itu ya. Dari pagi itu saya masih belum nangkep apa arti mimpi itu. Tadi ketika doa bersama saya baru nangkep gitu. Baru Tuhan kayak kasih pencerahan gini. Dalam mimpi itu kita tuh seperti di dalam satu villa gitu ya. Ceritanya kita ada acara retret gitu loh. Nah jadi di dalam satu kamar itu, jadi banyak yang tidur di situ rame-rame lah. Pokoknya kita orang gereja. Cuman yang saya ingat cuman ada saya sama Okta di situ. Tapi yang lainnya saya nggak kelihatan. Tapi saya tahu itu orang-orang gereja gitu. Nah dalam tiba-tiba ada hujan besar gitu loh. Waktu hujan besar itu tiba-tiba plafonnya itu jebol gitu loh. Plafonnya jebol terus jadi kayak apa? Pasir-pasir gitu loh. Pasir-pasir dari atas itu turun mengenai ranjang-ranjang gitu. Sampai bawah kotor. Jadi saya bilang sama Okta, aduh ini kotor loh. Saya bilang kita cepet beresin yuk, saya bersihin gitu loh. Akhirnya spraynya dibersihin, terus bawahnya itu pasir-pasir dibersihin juga. Lalu nggak berapa lama ceritanya saya mau ke WC gitu. Ketika saya ke WC, itu pas kayak saya buka pintu WC, tiba-tiba itu banyak sekali cacing-cacing itu turun dari atas gitu. Duh saya sampai merinding. Cacingnya itu banyak gitu loh, sampai di bawah tuh sampai nempel juga ke badan saya gitu loh. Kayak seperti mau nyedot gitu loh. Terus udah gitu gak lama saya sampai geli, saya tepis-tepisin gitu kan. Terus saya lihat ada pintu itu saking mungkin udah gak dirawat ya, itu rumah gak dirawat, kayak ada bolong kecil, nongol lah kepala ular di situ gitu loh. Terus saya kayak kaget, saya terbangun. Nah ternyata Tuhan kasih saya impresi gini loh, maksudnya sekarang ini rumah ya, bicara tentang komsel itu ya. Kalau kita nggak ada dasar yang kuat, nggak ada rumah itu kalau nggak dirawat ya, kalau maksudnya hati kita nih kalau nggak dirawat, itu ketika datang cobaan, datang ujian itu akan gampang sekali rapuh gitu loh. Nah bukan cuman itu, akan ada belalang pelahap yang akan mencuri berkat kita gitu loh. Waktu kita rapuh, kita nggak menjaga hati kita itu kecewa, kita pahit, kita marah. Ya itu belalang pelahap itu akan mencuri berkat kita. Nah makanya kenapa Tuhan ingetin ya lewat mimpi ini bahwa kita harus memiliki respon hati yang benar ya. Jadi kita harus membangun rumah rohani kita ini dengan baik. Ya supaya jangan kita ngalamin kecewa ya, kita ngalamin pahit hati akhirnya kita buka celah gitu loh. Akhirnya rumah itu padahal bagus, kelihatannya bagus tapi tidak dirawat gitu loh. Tidak dirawat akhirnya rumah itu penuh dengan yaitu binatang-binatang itu gitu, dengan ular dan cacing-cacing itu. Ya, jadi marilah kita semua memiliki respon hati yang benar gitu. Paulus ingatin jemaatnya gitu. Untuk kita tangguh dalam menghadapi segala situasi ya. Jadi apapun yang terjadi, mungkin saat ini kita mengalami
eh, masalah di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam hubungan kita dengan sesama, ya Paulus ingatin kita pokoknya untuk kita tangguh gitu loh ya. Jadi kita harus punya hati yang kuat ya. Kita harus menjaga hati kita dengan baik. Amin. Nah lalu yang terakhir, Kolose 1 ayat 12a, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Jadi yang terakhir adalah bagaimana kita harus respon segala sesuatu dalam ucapan syukur dan sukacita dalam setiap situasi. Ya, jadi yaitu saya bilang mengikut Tuhan itu bukan pekerjaan yang gampang. Ya, akan ada ngalamin proses di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ingatin kita bahwa setiap apapun masalah yang terjadi, kita ingat Roma 8 ayat 28. Saudara ingat kalau pemuritan itu, kita balik lagi ke Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau saat ini saudara mengalami hal ini misalnya, saudara jangan lihat ke belakang lagi gitu. Saudara harus punya pikiran, oh saya percaya Tuhan tuh punya rencana yang indah loh. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ajarin lewat kejadian ini. Nah makanya kita harus senantiasa mengucap syukur ya dikatakan. Nah bagaimana, apa sih sebenarnya harus kita syukuri di dalam hidup ini? Jadi sebenarnya yang kebanyakan orang bersyukur karena Tuhan terima kasih saya punya rumah baru, saya beli rumah baru, saya beli mobil baru, saya beli villa baru. Kadang-kadang kita bersyukurnya cuma itu ya. Tapi sebenarnya di sini dikatakan kita itu yang harus kita responi dengan syukur adalah ketika bahwa ayat 12b, kita baca sama-sama 2-3, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam. Nah, yang pertama kita bersyukur karena Dia sudah melayakkan kita. Ya, jadi artinya kita sudah tidak ada lagi penghakiman, sudah tidak ada lagi intimidasi, merasa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak layak, saya orang susah, saya orang enggak sekolah. Jadi Tuhan itu sudah melayakkan kita dikatakan ya. Nah, itu harus kita syukuri. Yang kedua dikatakan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi yang kedua yang harus kita syukuri bahwa Tuhan itu sudah pindahin kita. Tadinya kita hidup di dalam kegelapan ya. Kita orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Nah Tuhan sudah pindahkan kita ke dalam kerajaannya. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam kutuk ya, kutuk perhambaan. Kita sudah diberi kuasa untuk menjadi Allah, anak Allah. Nah itulah yang harus kita syukuri sebenarnya. Tapi kadang kita suka nggak bersyukur dalam hal ini gitu. Kita cuma bersyukurnya untuk hal-hal yang materi saja. Ya. Lalu yang ketiga, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah yang terakhir harus kita syukuri bahwa Dia sudah menebus kita dan mengampuni dosa kita. Nah itu yang sebenarnya paling penting yang harus kita syukuri. Bukan masalah materi gitu loh. Tapi kenyataannya saat-saat ini saya lihat orang itu kehilangan sukacita, kehilangan syukurnya. Ketika usaha pekerjaannya nggak diberkati, udah lupa sama Tuhan. Kadang jadi Tuhan susah juga ya. Diberkati dia tinggalin Tuhan juga. Sibuk lah, alasannya lah, banyak order lah. Begitu nggak diberkati, kecewa juga sama Tuhan. Jadi Tuhan maunya serba salah ya, mau diberkati atau nggak diberkati nih, gitu loh. Jadi kadang-kadang itu maksudnya banyak orang yang suka mengeluh. Ya mereka gampang kehilangan sukacita. Ya saya mau bilang kita juga bukan cuman enggak ngalamin kesusahan juga sama gitu loh. Selama 2 tahun pandemi ini juga sama. Kita juga tetap mengalami ya penurunan lah mungkin dalam hal perekonomian. Tapi kita tetap menjaga sukacita itu. Kita tetap bersyukur. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan seperti yang tadi Paulus katakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi apapun kondisi kita saat ini, mungkin doa kita belum dijawab, saat ini kita sakit kok gak sembuh-sembuh, saat ini kok kita kayaknya gak ada jalan keluar. Kita seperti Paulus berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Kita mau belajar bersyukur di dalam segala hal. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita diberkati Tuhan. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa bersama-sama. Biar firman ini menjadi kekuatan kita. Terus kita renungkan
Jangan cuma dengar langsung berlalu saja. Minta Roh Kudus ingatkan kepada kita, sungguh-sungguh menjadi berkat buat hidup kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, percaya Engkau ajaib ajaib Tuhan. Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, pujian, hormat, kuasa, hanya kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Engkaulah Tuhan kami yang patut kami muliakan. Kami sembah, kami layani seumur hidup kami. Kuduskan gereja-Mu Abraham Jamblang KBC. Biar kami benar-benar serupa seperti Kristus. Kami tahu tujuan hidup kami Tuhan. Kami terus bergerak dalam tujuan Allah. Mampukan hamba-hamba-Mu semuanya sehat walafiat untuk bisa melayani Engkau. Dari Yesus membungkus kami Tuhan. Dari Yesus membungkus kami, jauhkan dari segala panah api si jahat, segala roh sakit penyakit, segala pencuri berkat, segala belang pelahap. Kami runtuhkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau membentengi kami senantiasa. Malaikat Tuhan menjagain kami kemanapun kami pergi. Kami bersatu hati tolak Tuhan segala roh dunia, roh kedagingan, roh ketakutan, roh sakit penyakit apapun juga Tuhan. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, apapun yang kami beruntung dan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, keluarganya, usaha pekerjaannya, masa depannya, semuanya cerah di tangan-Mu. Hamba mengucap syukur Tuhan, berikan kami kesempatan bisa melayani Tuhan. Mengucap syukur, berikan kami masih hidup tubuh yang sehat, bisa beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biar kami bisa pulang dengan tidur nyenyak tanpa kurang suatu apapun. Besok kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Kami bisa berkoram deo, kami bisa beraktivitas, bisa bekerja. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati.